Beliau memerintah kerajaan Pasir Batam dengan bijaksana. Beliau memiliki 7 orang putri, 5 di antaranya sudah menjadi permaisuri di kerajaan. Kini hanya Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Purbararang telah memiliki tunangan yang bernama Indrajaya. Namun, seiring berjalannya waktu, Prabu Tapaagung menjadi semakin tua, dan ia bingung siapa yang akan meneruskan tahta. Sudah berapa lama hari ini Dinda melihat Kanda terlihat cemas? Apakah ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Kanda sudah tidak bisa mengemban tugas sebagai Raja Kerajaan Pasir Batam. Kanda berniat untuk turun tahta. Dinda juga berpikir demikian Kanda, tetapi Dinda bingung ingin memilih Purbararang atau Purbasari. Kemana sih para Dayang? Dayang! Dayang! Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, Prabu Tapaagung memutuskan untuk memberikan tahtanya kepada Purbasari. Hal ini membuat Purbararang menjadi iri kepada Purbasari. Sick of all these people talking, sick of all this noise, tired of all this camera flashing, sick of being poised. No, my neck is open wide, begging for a fist around it, already choking on my pride, so there's no use crying about it. Sampaikan berita buruk ini kepada Indrajaya. Cepat! Ada apa Dinda? Kanda, ayahku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari daripada aku. Padahal aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya Dinda yang menjadi ratu. Maka dari itu, Kanda, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya mereka menjemput sakti dengan jiwa untuk meminta ramuan. Beri aplaus yang meriah untuk kelas 6. 1. Apa yang membuat kalian datang ke sini, Purbararang dan Indrajaya? Kami ke sini untuk meminta ramuan yang dapat Basari. Baik. Campurkan ramuan ini dengan minuman Purbasari, maka dia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Setelah mendapatkan ramuan dari dukun, Purbararang pun segera mencampurkannya dengan minuman Purbasari. Purbararang pun menemui Purbasari untuk memberikan minumannya kepada Purbasari. Purbasari, ini aku buatkan minuman untukmu. Minumlah. Wah, kakak baik sekali. Terima kasih, Kak. Setelah meminum minuman tersebut, Purbasari pun mengantuk dan memutuskan untuk
pada ayahanda dan ibunda. Ayahanda dan ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan ayahanda karena melanggar aturan yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untukku, bukanlah untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan Purbasari, tapi seluruh kerajaan yang terkena kutukan. Baiklah kalau begitu, kita harus mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, Purbasari harus diasingkan dari kerajaan. Jika itu yang terbaik, Purbasari rela bila tahta kerajaan jatuh kepada Purbalara. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Namun, ketika Purbasari di hutan, tiba-tiba datanglah seekor lutung jadi-jadi yang menghakimi putri. Namaku Lutung Kasarung, monyet sakti, monyet petarung, penguasa hutan belantara, sudah kusulap seindah nirwana. Namaku Lutung Kasarung, monyet sakti, monyet petarung, pemimpin lutung dan kera, sudah kulatih menjadi perkasa. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Tuan Putri, aku tak akan melukaimu. Apa? Kau bisa berbicara? Awalnya aku adalah manusia, namun aku dikutuk menjadi lutung. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan. Bagaimana kalau kamu kunamai Lutung Kasarung? Kunamai lutung karena berbentuk seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu, wahai Tuan Putri? Panggil saja aku Purbasari. Aku lihat kamu sedang kelaparan. Maukah kamu memakan pisang ini? Wah, kamu baik sekali. Terima kasih, Lutung. Lutung dan Purbasari pun menjadi teman. Mereka sering bermain di sekitar danau dan hidup bersama setiap hari. Mereka semakin akrab dan suatu hari Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukannya. Doanya pun terkabul. Seketika tanah di sekitarnya pun menjadi telaga. Lutung pun mengajak Purbasari untuk ke telaga tersebut. Wah, Tuan Putri cantik sekali. Kutukan Tuan Putri sudah menghilang. Iya, Tuan Putri cantik sekali, secantik bidadari. Wah, ajaib sekali. Kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu akan hilang. Tidak bisa Putri, kutukanku abadi. Hanya cinta sejati yang bisa mengubahku menjadi manusia kembali. Lihat, kecantikanmu sudah kembali. Kutukan itu tak mempan lagi, karena cintaku yang sejati. Pada jiwamu ku jatuh hati. Tidak lama kemudian, seorang Dayang diutus oleh sang prabu untuk menemui Purbasari
Tuan Putri sudah hilang. Ya, ini semua berkat keajaiban lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa pulang ke kerajaan. Sepertinya tidak. Tetapi Prabu sudah merindukan Tuan Putri. Mohon dipertimbangkan kembali Tuan Putri. Baiklah, tetapi lutung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri, mari ikut bersama kami. Saat tiba di kerajaan, Purbasari pun bertemu dengan Purbararang yang sedang bersama Indrajaya. Kau mungkin sudah sembuh dari kutukanmu, tapi kau tidak bisa sembarangan masuk ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih layak menjadi ratu di kerajaan ini. Syaratnya adalah kita adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Kanda, tunjukkanlah ketampanan dan kegagahanmu. Tunjukkanlah pasanganmu, Purbasari. Ini pasanganku, Kak. Apa? Pasanganmu seekor lutung? Hahaha. Iya, Kak. Aku sangat mencintainya. Mendengar dia diremehkan, Lutung pun berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk melepaskan kutukannya. Lalu, tiba-tiba hal yang tak diduga pun terjadi. Lutung pun berubah menjadi manusia yang tampan dan gagah dalam sekejap. Wah, Lutung, lihat, kutukanmu sudah hilang. Apa? Tidak mungkin. Seekor lutung berubah menjadi pangeran tampan. Apakah artinya aku harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu, Kak. Tinggal saja di sini bersamaku. Purbasari, maafkan aku. Aku telah berbuat jahat kepadamu. Tidak apa-apa, Kak. Jangan menangis. Aku juga sudah memaafkanmu kok. Purbararang pun menyadari segala perbuatannya. Berkat kelembutan hati Purbasari, mereka pun akhirnya berdamai. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Lutung Kasarung ini adalah cinta sejati bukanlah mereka yang memandang fisik atau hartanya. Namun, cinta sejati ialah mereka yang tahu kekurangannya dan tetap menerimanya. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So I want them to rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything
It's not a secret I try to hide. Beri aplaus yang meriah untuk kelas 6 1. Lagi semuanya bilang sate. 1, 2, 3.